Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita untuk hari ini ataupun berikutnya, di sini terlebih dahulu saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP untuk belajar mengajar kita untuk hari ini ataupun berikutnya, yaitu yang mana RPP ini nantinya akan menjadi panduan ataupun pedoman dalam proses belajar mengajar kita. Yang pertama yaitu kompetensi inti, yang mana kompetensi inti di sini ada 4 poin, ada 4 hal yang harus saya tekankan kepada kalian semua. Yang mana yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Maksudnya di sini saya akan menekankan kepada kalian semua untuk mengamalkan seluruh syariat Islam yang akan saya ajarkan nanti. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian harus menjalankan, mengamalkan syariat Islam yang saya ajarkan nanti. Jadi kita sebagai seorang Muslim, seorang Islam, tentu harusnya mengamalkan seluruh ajaran-ajaran ataupun syariat Islam. Yang kedua, mengembangkan perilaku jujur, bertanggung jawab, disiplin, sopan santun, ramah lingkungan, berjiwa gotong royong, cinta damai, saling bekerja sama, dan responsif dan proaktif dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi maksudnya di sini adalah kita harus mempunyai jiwa bertanggung jawab, disiplin, peduli satu sama lain. Karena kita nantinya akan kembali ke masyarakat. Tentunya kita harus mempunyai jiwa-jiwa atau sifat-sifat yang demikian. Karena itu yang akan berguna, akan menjadikan kita, dari pribadi kita berguna di masyarakat. Karena kita selaku seseorang yang berpendidikan tentu harus memiliki jiwa yang demikian. Karena itulah yang akan membedakan nanti antara kita seorang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Tentu harus ada perbedaan di antara keduanya. Yang ketiga, memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena yang terjadi. Maksudnya di sini, kita sebagai seseorang yang berpendidikan, kita harus mampu tahu informasi, peristiwa, hal-hal yang terjadi di sekitar kita ataupun di negara kita. Kita harus tahu, harus mampu membedakan mana yang peristiwa yang faktual, fakta, ataupun peristiwa yang hanya hoax ataupun tidak benar-benar terjadi. Jadi seorang berpendidikan harus tahu tentang hal itu. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan diri yang dipelajari di sekolah. Bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kita akan kembali di masyarakat. Tentu kita mempunyai kemampuan masing-masing di bidang kita masing-masing. Akan tetapi kita boleh mengembangkan hal tersebut. Akan tetapi kita harus mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah yang tentang keilmuan. Jadi itu 4 hal yang perlu kita yang ada dalam kompetensi inti kita pada pelajaran
yang saya ajarkan. Kemudian yang B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan solat jenazah. Jadi di sini saya akan mengajarkan tentang solat jenazah. Tentu indikator yang harus kalian capai yang pertama yaitu mampu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan solat jenazah. Itu pasti harus kita lakukan. Yang kedua, memahami pelaksanaan tata cara penyelenggaraan solat jenazah. Yang kedua ini indikatornya kita harus mampu memahami bacaan lafaz dalam solat jenazah ini. Yang ketiga, memperagakan tata cara penyelenggaraan solat jenazah. Yang ketiga ini setelah kita tahu mampu membaca, melafazkan bacaan solat jenazah dan seterusnya akan kita ajarkan caranya ataupun gerakannya dalam solat jenazah. Adapun tujuan pembelajaran yang C. Ada 2 tujuan pembelajaran kita ini setelah kita belajar nantinya. Ada 2 tujuannya. Yang pertama, melaksanakan solat jenazah dengan baik dan benar. Tentunya kita berkedudukan bermasyarakat. Nantinya di masyarakat ada seseorang meninggal. Tentu kita harus ikut serta dalam mensolatkan. Banyak kita lihat di masyarakat, orang tua, anak muda mengikuti solat jenazah. Belum tentu 100% dia mengetahui bacaannya. Jadi tujuan kita berpelajari ini adalah mengetahui tata cara bacaan solat jenazah. Yang kedua, memiliki kepedulian terhadap jenazah. Jadi di masyarakat nanti apabila ada orang meninggal, kita harus ikut serta mengurusnya, apalagi mensolatinya. Kita harus melaksanakan hal demikian karena kita sebagai seseorang berpendidikan kita bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, dan masyarakat nantinya akan bercermin kepada kita hal-hal yang baik tentunya. Adapun materi pembelajaran yang D. Karena materi kita tentang solat jenazah, akan saya jelaskan sedikit hal yang mengenai penyelenggaraan solat jenazah. Ada 6 hal di sini. Karena solat jenazah ini hanya ada takbir, dimulai dari niat sampai salam. Ada 4 takbir dalamnya. Tidak ada rukuk, sujud, iktidal, duduk dan antara sujud. Ini saya akan menjelaskan rinciannya dalam proses belajar mengajar nanti. Di sini saya akan menyampaikan secara umumnya. Yang pertama itu niat. Niat tentu dalam hati. Yang sebagaimana hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niat. Akan tapi apabila di masyarakat bertanya orang pada kita, apa usolli salat jenazah? Tentu kita tidak bisa diam. Harus ada jawabannya. Yang pertama, untuk laki-laki, usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Itu yang laki-laki. Yang perempuan, usolli ala hazal mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, takbir yang pertama, Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah. Mulai dari Bismillah sampai waladhdallin, amin. Yang ketiga, takbir yang kedua, yaitu membaca solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh, sampai fil alamina innaka hamidum majid, sambungannya juga boleh. Takbir yang ketiga, mendoakan mayat. Apabila mayatnya seorang laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Yang perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afi wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat, membaca doa. Yang laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Dan diakhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam salat jenazah ini tidak ada rukuk, iktidal, sujud, dia duduk di antara dua sujud. Maka nanti dalam proses belajar mengajar, mari kita perhatikan agar kita mampu melaksanakan salat jenazah dengan baik dan benar. Adapun yang metode pembelajaran. Ada dua metode yang saya akan ajarkan dalam penyelenggaraan salat jenazah ini. Yang pertama, metode konvensional ataupun metode ceramah. Nanti saya akan mencatat di papan tulis, kemudian akan saya jelaskan, akan saya terangkan. Itulah yang disebut dengan metode konvensional ataupun metode ceramah. Yang kedua, metode praktikum. Nanti setelah saya jelaskan, saya akan praktekkan. Dan nanti kalian akan saya uji dengan praktek kelompok dan praktek per individu. Yang F, alat dan sumber belajar. Yang pertama, alat. Tentu ada spidol, papan tulis, boneka, kain kapan untuk membuat jenazah. Adapun sumber belajar, saya ambil dari buku Haji Sulaiman Rasyid yang berjudul Fikih Islam di halaman 171-175. Yang kedua, Muhammad Rifai yang berjudul Risalah Tuntunan Salat Lengkap, dia berada di halaman 75 atau sampai 77. Dan yang G, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Jadi nantinya dalam langkah-langkah pembelajaran kita perlu kalian ketahui, yang pertama tentu saya mengucapkan salam sebelum masuk, dan yang kedua berdoa yang akan diimami ataupun yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian itu pendahuluannya. Kemudian isi ataupun inti dari pembelajaran kita nantinya, yang pertama saya akan mencatat materi. Silakan kalian catat nanti di buku masing-masing. Dan yang kedua, mengamati. Dan setelah kalian mencatat, saya akan menjelaskan bacaan, gerakan nantinya. Mohon kalian perhatikan nantinya. Yang keempat, menanya. Jadi nanti apabila ada yang kurang jelas tentang pelajaran kita, tentang penyelenggaraan salat jenazah, boleh kalian bertanya kepada saya. Dan nanti kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya akan menanyakan kepada kalian. Jadi yang selanjutnya, asosiasi. Jadi asosiasi ini menyimpulkan ketentuan, ataupun setelah saya contohkan kepada kalian, dan setelah kalian mempraktekkannya, lalu saya menyimpulkan ketentuan bacaan ataupun pergerakan tentang penjelasan yang saya berikan. Kemudian komunikasi. Komunikasi ini mempraktekkan. Nanti kalian akan praktek per kelompok dan per individu. Dimohon diperhatikan apabila saya menerangkan. Adapun nantinya yang terakhir, penutup. Penutup tentu saya setelah kalian praktek per individu, per kelompok, akan saya simpulkan, akan saya tanggapi tentang hal tersebut. Dan yang terakhir, menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas nantinya, dan kita akhiri dengan hamdalah, dan saya akan mengucapkan salam. Itu inti dari proses pembelajaran kita. Kemudian yang H, terakhir, penilaian. Ini saya sangat perlu kalian perhatikan. Yang pertama yang saya nilai, yang pertama adalah penilaiannya apabila kalian lancar dalam bacaannya, pergerakannya, saya akan mengasih kalian nilai 100 atau L, lancar. Apabila kalian kurang lancar atau KL, kalian akan mendapat nilai 50. Dan apabila kalian sama sekali tidak tahu, sama sekali tidak lancar, kalian akan mendapat nilai TL atau tidak lancar dan 0. Ya, jadi itu tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita, dan juga absen nanti juga saya nilai. Itu termasuk ke dalam pendahuluan kita, yaitu absen,
seragam kalian itu saya periksa nantinya. Tempat duduk kalian itu akan saya periksa, akan saya atur nantinya. Jadi itu sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran kita pada pelajaran saya. Semoga dapat kalian patuhi, taati untuk demi lancarnya kegiatan proses belajar mengajar kita. Mungkin demikian, kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.